Ya. Majelis Daerah Sulawesi Tengah Gereja Pentakosta Indonesia merespon dengan cepat terhadap peristiwa pembunuhan 4 orang anak Tuhan di Napu, Kabupaten Poso. Majelis Daerah mempersiapkan 4 peti jenazah lengkap dengan jasnya dan siap untuk berangkat malam ini ke Napu. Bantu doa, Tuhan sertai dan Tuhan dipermuliakan. Bantu doa biar Tuhan hiburkan semua keluarga dan pelakunya biar Tuhan tangkap lewat aparat dan mereka bertobat menerima Yesus. Haleluya. Oh, sudah cas. Coba otot tadi. Yang mana? Tadi. Coba di mana? Situ. Oh, makanya saya lihat ke sekolah tapi tadi. Kata di atas begini ya, depan sana. Oh. Nah, pasang kalau dia. Dikasih pakai. Masih boleh. Boleh, dia apa tadi. Biar dikasih pakai di jalanan itu dibawa kemana? Tapi Ini kalau dia saya kasih buka di atas begini. Kasih masuk. Ini jauh dari kasih masuk. Buka saya di atas, kan dia bisa masuk nanti di kailap. Masuk saja. Kalau dia bisa masuk, taruh di atasnya tuh. Iya. Umur berapa? 47. 47. Kami lihat tadi di anunya 47. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba karena Tidak, 47 umur. ada yang cuma di 9. Selamat. Selamat dia. Kalau ini Bantu lagi. Benda. Sandai ya, sepatu. kita mau terus dulu ya. Nanti bawahnya jemput lagi atau bagaimana? Kita Ini bawa sendiri atau gimana? Pakai ambulans bawa ke habis dikasih isi sini. Di mana? Mau disinggah, mau dibawa di kantor desa. Nanti dikirim semua. iya nanti Nanti disinggah. Nanti angkat satu-satu. Iya. Angkat satu-satu. Kan dikasih dulu. Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia mendengar berita peristiwa yang sangat tragis tadi pagi lewat media sehingga kedua kami meminta berdoa untuk sidang menjelang organisasi untuk bersimpati lewat memberikan nilainya tidak seberapa, tapi kiranya hal ini memberikan dorongan sebagai bentuk penghiburan kepada keluarga. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan berkorban dengan tangga dan amal kasih. Dikatakan kita membunuh binatang saja.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang sedang terjadi dengan keluarga almarhum Paulus Papa ya Tuhan adalah bagian daripada kegenapan firman-Mu. Mereka orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk mengalami peristiwa ini. Sebab itu keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan, dan untuk jadikan mereka Tuhan semakin setia dengan pengalaman ini, peristiwa ini ya Tuhan. Memacu kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan doa kami ya Tuhan, Engkau pakai para aparat negara TNI Polri yang ada untuk dapat menangkap para pelaku-pelaku teroris ini. Bahkan doa kami Tuhan, sadarkan mereka. Buat mereka bertobat. Buat mereka Tuhan untuk menyadari perbuatan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah desa Kalimago dan seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan, ada jas, boleh dikatakan. Nanti kalau sudah rapi, nanti kami jemput dengan mobil, bawa ke kantor desa ya. Ada ambulans, Ya, kita mau bawa lagi yang di tempat yang lain lagi ya. Jadi kita antar dulu peti yang 2 lagi, nanti balik lagi ke sini. Bisa dibuka dulu, mau lihat nih. Dibuka saja mau Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Langsung dipakaikan jasnya saja. Mau dibuka baju. Dilapis saja, lapis. Masih bisa toh? Kalau umpama celananya tidak anu lagi, cuma tutupkan di atas nanti. Iya. Apa ini? Oh, celana boleh, gampang. Iya. Dan kita tidak bisa jauhi. Kami dari Sinode Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Sulawesi Tengah, serta seluruh warga GPDI, kami peduli atas satu peristiwa yang sangat mengejutkan masyarakat di tempat ini, bahkan Kabupaten Poso dan Sulawesi Tengah, di mana peristiwa ini mengejutkan semua pihak, sehingga di saat kami mendengar Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Franky Rewa, langsung mengkondisikan untuk tanda kepedulian dan turut berduka cita kami, sehingga memerintahkan kami untuk datang di tempat ini, memberi bentuk bantuan 4 peti jenazah dan jas dan perlengkapannya. Hal ini nilainya tidak seberapa, tetapi kiranya bentuk perhatian ini sebagai pemberi penghiburan. Firman Tuhan kita telah dengar tadi, yang adalah penghiburan yang sejati, sumbernya daripada firman dan Roh Kudus. Saya yakin meneguhkan hati daripada keempat keluarga besar yang berduka cita. Saudara-saudara, saya teringat ayat di dalam Roma berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?
sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mengerti jalan-jalannya Tuhan dan kita tahu keputusan-keputusannya, berarti Dia bukan Tuhan. Tapi karena Dia Tuhan, Dia beri keputusan jalan yang kita tak pernah mengerti. Karena Dia Tuhan. Untuk kita tak berduka selama-lamanya, mari kita belajar mengikuti jalannya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kita aminkan, sehelai rambut pun tak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Saya yakin peristiwa yang mengejutkan dan memberi duka yang sangat dalam bagi keluarga di saat tunduk kepada otoritas dan maunya Tuhan, maka penghiburan yang sejati dari Tuhan akan dinyatakan. Keempat keluarga, saya sebut satu persatu saudara kita yang Tuhan panggil, yaitu Lukas Lesek, Paulus Papa, Martin Solon, dan Simpson Susak. Saya yakin mereka telah tenang. Amin. Kita yang sementara berjuang, kita takut corona, kita takut diancam, takut jabat tangan, takut ketemu orang. Sekarang mereka telah terlepas dari semua ketakutan itu. Ada ketenangan di dalam Yesus. Ada keselamatan dalam Yesus. Mari keluarga bangkit. Lawan rasa duka itu. Tuhan berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus ada kepastian. Datang kepada Yesus ada keselamatan. Percaya kepada Tuhan, dikatakan engkau tidak mati selamanya. Karena di dalam Yesus ada kehidupan dan kekekalan itu. Kiranya saudara-saudara, hal ini bisa memberikan sedikit kelegaan dan sedikit penghiburan. Dan kami berterima kasih juga buat gereja Toraja, hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang memberi kesempatan bagi kami untuk berbuat sesuatu. Dan Kepala Desa Kalimago, kami ucapkan juga terima kasih. Bahkan seluruh masyarakat Kalimago, Tuhan kiranya memberkati, menolong kita semua. Kita beri pengampunan siapapun pelakunya. Saya yakin mata Tuhan tajam mengamat-amati mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan pantau. Kiranya mereka bertobat, kiranya mereka disadarkan, dan Tuhan pakai aparat kepolisian TNI untuk bisa menangkap mereka. Dan saya yakin semuanya atas kehendaknya Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan menghibur kita semua. Kami membawa sedikit bantuan duka kepada keempat keluarga. Kami mohon boleh berdiri satu orang, satu mewakili satu peti jenazah atau satu keluarga almarhum. Kami mohon dengan kasih Kristus, nanti pendeta Yandri akan menyerahkan sedikit saudara-saudara bantuan duka. Aku dibimbingnya tiap jam, dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian.